Halo adik-adik. Halo adik-adik semua. Perkenalkan nama aku Titania Putrutami. Nah, di sini aku mau bacain kalian cerita yang berjudul Berita Terkini. Nah, di sini sudah ada ceritanya yang berjudul Berita Terkini. Jadi ilustratornya itu yaitu Hin Kamion, yang ditulis oleh The Asian Foundation, Let's Read, Morgan Bilfeld. Oke Kak, boleh kita langsung baca aja ya teman-teman. Nah, Rania menyukai misteri. Dia menyukai misteri yang ditemukan di sekolah. Dia juga sangat menyukai misteri yang ditemukan di luar. Namun, ibunya lebih suka misteri di kelas karena tidak membuat pakaiannya kotor. Rana, ayo masuk. Waktu makan malam. Waktunya makan malam, teriak ibunya dari dalam rumah. Saat Rana masuk ke dalam, dia mendengar suara seorang perempuan di televisi. Berita terkini, hari ini dilaporkan terjadi pencurian lagi. Kali ini kejadiannya di pasar luar kota. Pembeli dan penjual diimbau untuk berhati-hati dengan barang-barang mereka. Rana bertanya kepada ibunya bagaimana perempuan di televisi itu tahu begitu banyak tentang apa yang terjadi di pasar. Perempuan itu namanya jurnalis. Tugasnya adalah untuk mendengarkan berbagai peristiwa, mengumpulkan informasi, foto, dan video, lalu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada kita. Seperti memecahkan misteri, tanya Rana. Betul. Nah, ibu tunjukkan sesuatu padamu. Ibu Rana mengeluarkan sebuah kotak dari lemari. Ini kamera kakek. Beliau seorang jurnalis foto dan suka menyampaikan cerita lewat foto. Kata beliau, ada 3 hal yang harus selalu diingat jurnalis. Selalu ingin tahu, jujur, dan memperhatikan pendapat orang banyak. Dari dulu, beliau ingin kamera ini jadi milikmu, agar kamu juga bisa bercerita. Esoknya, Rana membawa kamera itu ke pasar besar. Tak lama, dia melihat ada kerumunan orang mengitari seorang penjual keliling yang terlihat sangat kesal. Ada masalah apa? Dia bertanya. Gerobak sayurku hilang. Tadi pagi gerobak itu kudorong ke atas bukit. Lalu aku berhenti sebentar untuk makan. Sekarang gerobak itu hilang. Padahal aku harus menjual labu hari ini. Ini sebuah cerita, seru Rana. Lalu bertanya kepada penjualnya, bisa saya bantu Bapak untuk mencari gerobak? Bagaimana bentuknya? Itu akan sangat membantu, kata penjual itu. Gerobak tua itu dari kayu, berwarna coklat, dan penuh dengan labu. Rana ingat nasihat kakeknya. Dia pun bertanya kepada seorang penjaga toko, apakah dia pernah melihat gerobak itu? Tidak, tapi aku melihat ada jejak labu di tanah yang ada di sana, katanya. Rana berterima kasih kepada penjaga toko sambil mengambil foto. Saat mengikuti jejak labu, Rana melihat seorang petugas polisi dan bertanya apakah dia melihat gerobak yang tidak ada. Gerobak yang tidak ada tempatnya? Ya, aku memang melihat sebuah gerobak, kata petugas itu. Gerobak itu berwarna biru dan berisi mangga yang tampak lezat. Rana senang karena mendapatkan petunjuk lain. Akan tetapi, kemudian dia ingat nasihat kakeknya untuk jujur. Gerobak yang saya cari adalah gerobak sayur kayu berwarna coklat, kata Rana sambil menunjuk foto dari jejak labu. Oh, kalau begitu, lain gerobak. Tadi aku melihat 2 anak bermain karet di dekat gerobak berisi labu di pinggir pasar, kata petugas polisi sambil menunjuk ke bawah bukit. Sebelum dia sempat bertanya lagi, Rana melihat 2 anak berkejar-kejaran. Itu pasti mereka, katanya, dengan cepat mengambil foto saat mereka menghilang. Kemudian dia mulai mengejar keduanya.
Rana mengira dia kehilangan jejak di antara sesaknya kios pasar. Namun, dia melihat salah satu anak berlari memutar ke pojok. "Hei!" teriaknya. "Aku sedang memecahkan sebuah misteri. Mau membantu?" Bocah itu berhenti, dan Rana pun bertanya, apakah dia pernah melihat gerobak sayur dari kayu? Mungkin di pinggir pasar. Bocah itu mengiyakan dan memberitahu Rana tentang gerobak yang dia pakai bermain dengan teman di bawah bukit. Bersama-sama mereka berlari melewati pasar ke tempat anak-anak itu berada pada tadi pagi. Di sana, di sudut jalan utama ada gerobak sayur kayu berwarna coklat. "Pasti ini gerobaknya. Tapi bagaimana bisa sampai ke sini?" Rana bertanya-tanya sambil melihat ke atas bukit. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa mereka telah menemukan gerobak itu di jalan pasar utama dan tampak ditinggalkan. Mereka membutuhkan tempat datar untuk bermain karet. Jadi mereka mendorong gerobak itu ke sudut itu dan menggunakan kaki gerobak sebagai tempat mengikat tali karet. "Itu dia," seru Rana. "Gerobak ini pasti menggelinding menurun bukit saat pedagang itu mampir untuk makan. Dia tidak dapat menemukan karena kalian mendorong ke sudut ini, tanpa tahu kalau gerobak ini dicari-cari." Rana meminta anak laki-laki itu dan temannya untuk membantunya mendorong gerobak kembali ke atas bukit. Si penjual pun senang melihat gerobaknya kembali. Orang-orang juga senang mengetahui tidak ada pencurian yang terjadi. Rana menjelaskan keseluruhan cerita kepada semua orang, menunjukkan foto-foto yang dia ambil, dan menceritakan tentang orang-orang yang dia ajak bicara. "Itu jurnalisme yang hebat." Mendadak ada seorang di belakang Rana. Rana berbalik dan melihat sosok sang jurnalis dari televisi. "Kamu punya rasa ingin tahu dan jujur," kata jurnalis itu. "Kamu juga mendengarkan semua orang untuk mencari tahu kebenarannya. Maukah kamu ikut denganku ke stasiun televisi dan membantuku memasukkan peristiwa ini untuk berita malam nanti?" Hari itu, Rana benar-benar menjadi jurnalis. Cerita dan foto yang diambil dimasukkan ke dalam segmen tentang anggota masyarakat yang saling mengawasi barang-barang milik satu sama lain di pasar. Dia bahkan diwawancarai di depan kamera. Rana mengakhiri wawancaranya dengan ucapan, "Senantiasa bersikap ingin tahu, kita tidak pernah tahu apa yang mungkin kita temukan di dekat kita." Nah, baik teman-teman. Itu tadi singkat cerita dari berita terkini. Nah, cerita tadi mengajarkan kita semua untuk mendengar nasihat dari orang tua. Nah, apabila kita mendengar nasihat dari orang tua, kita akan mendapatkan hal yang positif, dan juga kita harus memiliki rasa ingin tahu. Tapi kita juga harus tahu apakah rasa ingin tahu kita ini menjadi hal positif bagi orang-orang banyak atau bahkan bisa saja merugikan orang lain. Jadi kita harus pilih-pilih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, silahkan, dan juga kalian jangan lupa like, comment, and subscribe Ruang Belajar Akil. Terima kasih.